Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang kuulas kali ini berjudul Pisasu, dibintangi oleh Naga dan Prayaga Martin dengan skenario yang ditulis oleh Maeskin sekaligus sutradaranya dan dirilis pada tahun 2014. Pisasu mengisahkan tentang teror hantu wanita di apartemen milik seorang violinis atau pemain biola yang membuat sang violinis tidak tenang menjalani hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Seorang gadis ditemukan tergeletak di jalanan tak jauh dari motornya dengan pendarahan hebat di kepala. Saat itu, Siddharth Soundarajan, seorang violinis atau pemain biola yang mendatangi Chennai untuk sebuah acara, menyaksikan kejadian malang tersebut dan turut membantu melarikan korban ke rumah sakit bersama seorang auto dan seorang lelaki yang kemudian meminta istrinya menghubungi keluarga korban. Menurut sopir auto, sebuah mobil berwarna hijau telah menabrak motor gadis malang itu. Sayangnya, sang sopir tak sempat melihat nopol mobil sebab jarak terlalu jauh dan kejadian itu berlangsung cepat. Saking paniknya dalam perjalanan di lampu merah, sang sopir tak sengaja menabrak pengemudi lain dan hampir saja pecah pertikaian di sana. Setiba di rumah sakit, korban langsung dibawa dengan berangkar. Saat itu, korban setengah sadar menatap wajah Siddharth sembari menggenggam tangan pria itu. Perawat meminta Siddharth melepaskan genggaman korban sebab gadis itu hendak ditangani. Namun, ketika Siddharth melepaskan genggaman gadis itu, gadis tersebut langsung menemui ajalnya. Saat itulah ayah korban tiba. Mendapati putrinya yang diketahui bernama Bhavani tersebut telah tiada. Sang ayah sangat histeris dan meraung-raung memohon kepada dokter supaya menyelamatkan putrinya. Siddharth memungut sendal sang gadis yang saat itu hanya tersisa satu. Ia membawa dan menyimpan sandal itu. Sudah beberapa hari berselang sejak kejadian tersebut, tapi sepertinya Siddharth tak pernah bisa melupakan Bhavani. Sang violinis tampak trauma dan merasa bersalah sebab tak dapat menyelamatkan gadis itu. Ada sesuatu yang mengganjal dalam benaknya, namun tak dapat ia ungkapkan. Hal itu juga berimbas pada karir violinisnya. Siddharth jadi tak fokus latihan dan hidupnya menjadi kacau. Siddharth banyak menghabiskan waktu dengan berkeliling kota tanpa tujuan menggunakan mobil merahnya, sembari membantu para tunawisma. Meski temannya, Yugi, telah mengingatkan Siddharth supaya keluar dari depresi atas kematian gadis itu, tapi Siddharth makin menjadi-jadi. Saat melihat seseorang melakukan tabrak lari, Siddharth mengejarnya hingga dapat. Dibantu Yugi, kemudian memperingatkan pelaku supaya bertanggung jawab. Melihat temannya nyaris hilang kendali, Yugi pun menyarankan Siddharth untuk melupakan gadis itu dengan 1 atau 2 botol minuman. Ide yang bagus bagi Siddharth. Ia pun membeli 2 botol minuman dan membawanya pulang ke apartemen. Namun hal aneh terjadi. Kejadian supranatural seakan mengelilinginya. Pembuka botol minuman tiba-tiba hilang. Lama Siddharth mengingat-ingat kembali di mana ia meletakkan pembuka botol. Sebelum akhirnya lamunan Siddharth dibuyarkan oleh Mages, si anak tetangga. Hey Mages, என்ன பண்ற? Anehnya Mages yang memang alami disabilitas ini sepertinya bisa melihat apa yang tidak semua orang bisa lihat. Kejadian janggal lainnya ialah Siddharth terbangun sudah berselimut. Padahal dirinya ingat betul jika semalam ia terlelap tanpa selimut. Hal-hal ganjil tersebut begitu mengganggu hidup Siddharth, termasuk saat ia berkelahi dengan komplotan preman demi menyelamatkan para tunawisma dari jarahan mereka. Seakan ada kekuatan supranatural yang membantu Siddharth. Salah seorang pelaku yang hendak menyakiti Siddharth menggunakan pecahan botol akhirnya terkena senjatanya sendiri.
Sepulangnya ke apartemen, Siddharth yang kini telah membawa 2 penutup botol baru kembali mendapati penutup botolnya hilang. Stres dengan kondisi di luar nalar itu, akhirnya Siddharth meminjam pembuka botol milik Ibu Mages. Namun saat ia kembali ke apartemennya, 2 botol minuman miliknya telah terpecah belah. Malam itu juga Siddharth meminta Yugi untuk menemaninya di apartemen. Tapi kejadian supranatural itu nyata-nyata menimpa mereka. Tak tahan lagi dengan teror hantu gentayangan di apartemennya sendiri, bersama Yugi, Siddharth meminta bantuan teman mereka, Badri. Lewat Badri, mereka pun mempekerjakan seorang paranormal yang disebut Pawang Amala untuk mengusir hantu di apartemen. Namun ternyata, si Pawang tak lebih dari komplotan penipu yang hanya ingin mendapatkan uang dengan cara curang. Meski begitu, si Pawang tak berhasil mendapatkan uang Siddharth dan justru ia ditakuti oleh hantu penunggu apartemen itu. Dari situ Siddharth menyadari bahwa Mages adalah bocah indigo dan mungkin saat itu bocah tersebut tengah bermain bola dengan makhluk tak kasat mata yang tinggal di apartemennya. Frustrasi dengan kejadian-kejadian ganjil yang dialaminya, Siddharth memutuskan untuk tidak tidur di apartemen. Namun tiba-tiba sebuah telepon diterima Siddharth yang mengabarkan bahwa sang ibu, Janaki, datang mengunjunginya. Siddharth nampak cemas, bukan berarti ia tak suka ibunya tiba, namun sebaliknya, ia khawatir si hantu penunggu apartemen akan mencelakai sang ibu. Siang itu, sepulang Janaki dan Mages berbelanja, Janaki tak sengaja menyaksikan tetangga apartemen tengah memukul istrinya. Sebagai wanita yang tak tega melihat wanita lain menderita, Janaki pun ikut membela pihak istri, namun si suami pemabuk itu membenturkan kepala Janaki hingga berdarah. Melihat hal itu, Mages langsung naik mengambil bola kemudian menimpakannya pada lelaki itu. Dan saat lelaki tersebut hendak menghajar Mages, sesuatu tak kasat mata lebih dulu memberikannya pelajaran. Siddharth yang mendapati sang ibu memiliki luka di pelipisnya menduga bahwa itu adalah ulah sang hantu. Namun sang ibu mengelak, bahkan sang ibu tak bicara yang sebenarnya bahwa ia telah dipukul oleh suami tetangga mereka. Pagi itu Janaki dan Siddharth sempat berbincang, hingga akhirnya Janaki pun meminta Siddharth untuk memesankannya tiket bus untuk pulang malam nanti. Namun naas, saat Siddharth tak di rumah, Janaki terjatuh di kamar mandi. Saat itulah sosok hantu menyeramkan muncul, menyeret Janaki hingga di ambang pintu masuk apartemen. Lalu mengetuk apartemen keluarga Mages. Kebetulan saat itu bertepatan dengan Siddharth yang sudah pulang. Segera saja mereka melarikan Janaki ke rumah sakit. Tapi sebelumnya, Siddharth mengira bahwa hantu tersebutlah yang telah melukai ibunya. Ia menjadi marah besar. Siddharth menyadari bahwa hantu tersebut adalah hantu Bhavani. Dirinya tahu ketika Pawang Amala sempat kerasukan. Si Pawang sempat memperagakan adegan terakhir perpisahan antara Siddharth dan Bhavani saat itu. Sebab ia tak bisa melihat sosok hantu Bhavani, Siddharth pun mengancam jika sesuatu buruk terjadi pada ibunya, maka ia akan bundir supaya juga menjadi hantu dan menuntut balas pada hantu Bhavani. Tak tenang setelah kejadian yang menimpa sang ibu, Siddharth dan 2 temannya pun menyelidiki tentang Bhavani. Diketahui Bhavani yang sudah tak beribu hanya tinggal bersama ayahnya di sebuah pabrik es lokal milik ayah dan anak itu.
Ketika Siddharth dan teman-temannya mendatangi ayah Bhavani untuk meminta tolong menyingkirkan arwah putrinya yang menghantui apartemen, ternyata mereka mendapati bahwa para pegawai ayah Bhavani tengah memperbaiki makam gadis itu. Sementara sang ayah ditemukan tak sadarkan diri sebab efek minuman. Upaya mereka menemui jalan buntu. Tak ada pilihan lain. Akhirnya, mereka putuskan untuk melakukan ritual dari berbagai macam agama guna mengusir arwah Bhavani. Namun semua sia-sia. Arwah Bhavani masih bertahan. Yang terbaru adalah hantu Bhavani menyelamatkan apartemen Siddharth dari pencurian yang dilakukan oleh tetangganya sendiri sebab mendapati pintu apartemen Siddharth dibiarkan terbuka usai melakukan ritual. Sementara Siddharth dan dua temannya tidur di rooftop. Siddharth yang tak tahan lagi dengan teror hantu Bhavani dan untuk mencegah terjadinya korban yang berjatuhan lagi, akhirnya ia dan dua temannya kembali mendatangi pabrik es ayah Bhavani lalu menghancurkan makam Bhavani. Saat mendengar keributan itulah, ayah Bhavani keluar menghentikan aksi tiga pemuda tersebut. Siddharth meminta ayah Bhavani untuk mengkremasi putrinya guna menyelamatkannya dari teror hantu gentayangan Bhavani di apartemen. Untuk meyakinkan ayah Bhavani, Siddharth pun membawa ayah Bhavani ke apartemennya. Sayangnya tak satu pun hal janggal terjadi. Namun tak lama, Janak yang sudah siuman menelpon dari rumah sakit untuk memberitahu Siddharth bahwa sebenarnya hantu itulah yang telah menyelamatkan hidupnya. Ayah Bhavani kemudian mencoba untuk melihat apakah hantu tersebut benar-benar berusaha melindungi Siddharth. Dan benar saja, hantu tersebut, hantu Bhavani, muncul seperti yang diharapkan sang ayah. Kemudian sang ayah meminta hantu Bhavani untuk pulang bersamanya. Tetapi hantu Bhavani bersikeras tinggal di apartemen Siddharth. Siddharth pun memahami bahwa arwah Bhavani tidak pernah bermaksud menyakitinya, dan justru sebaliknya. Apalagi ayah Bhavani menjelaskan bagaimana ia senantiasa memaksa putrinya tersebut untuk segera menikah. Namun Bhavani selalu menjawab bahwa ia akan menikah saat menemukan sosok yang tepat. Dan sang ayah menyadari bahwa sosok yang dimaksud sang anak ialah Siddharth. Ya, pada detik-detik menjelang akhir hayatnya, Bhavani seketika jatuh cinta pada kebaikan hati Siddharth yang menolongnya hingga mengantarnya ke rumah sakit. Singkat cerita, menyadari bahwa satu-satunya cara Bhavani dapat beristirahat dengan tenang adalah dengan membawa pelaku tabrak larinya ke muka hukum, Siddharth dan teman-temannya berusaha memecahkan sendiri misteri kematian Bhavani. Mereka melacak sopir auto yang membantu Siddharth menyelamatkan Bhavani, dan si sopir memberitahu bahwa ia melihat sebuah mobil hijau melaju setelah kecelakaan itu. Mereka kemudian berhasil melacak mobil tersebut di sebuah bengkel. Usut punya usut, pengemudi mobil hijau tersebut ternyata adalah seorang pria yang mencuri seorang anak yatim piatu dari rumah sakit karena di hari yang sama istrinya melahirkan namun anak mereka meninggal dunia. Tak ingin melihat sang istri sedih, akhirnya bersama sepupunya, si pengemudi mobil hijau pun menculik bayi itu. Akan tetapi pria itu mengelak bahwa dirinya terlibat dengan kecelakaan pada hari itu. Hal itu pun dikuatkan oleh pengakuan sepupu si pengemudi yang berada di dalam mobil saat itu. Wanita tersebut memberitahu bahwa ia melihat mobil sebenarnya yang menabrak Bhavani. Mobil pelaku bukan berwarna hijau, melainkan merah seperti mobil Siddharth sendiri. Dengan tergesa-gesa, Siddharth pun kemudian kembali ke pengemudi auto lalu memintanya untuk membedakan antara apel merah dan apel hijau. Dan tebakannya tepat. Ya, si pengemudi auto ternyata mengalami buta warna, di mana ia melihat warna merah menjadi warna hijau. Ingatkah kalian di awal film,
Si pengemudi auto menabrak pemotor di depannya saat di lampu merah. Kini teka-teki terjawab sudah. Sorry, sir. Siddharth kini ingat apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Menyadari bahwa dirinya sendirilah pelaku laka lantas Bhavani, Siddharth pun pergi untuk memberitahu ayah Bhavani atas kejadian sebenarnya yang terjadi. Namun, hantu Bhavani yang telah jatuh cinta pada Siddharth mencoba menghentikan setiap aksi pemuda itu. Meskipun pada akhirnya kebenaran tetap ia ungkapkan. Ayah Bhavani yang tadinya berniat untuk menuntut balas pada pelaku laka lantas putrinya, setelah mengetahui bahwa Siddharth pelakunya, ia pun mengurungkan niat. Sebab ayah Bhavani yakin pemuda itu melakukannya tanpa sengaja. Sang ayah pun yakin bahwa Siddharth adalah orang yang sangat baik. Sebab itulah putrinya jatuh cinta dan memilih tinggal bersama Siddharth di apartemen, serta menyelamatkan pemuda itu dari segala mara bahaya. Selanjutnya ayah Bhavani menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata selama ini di makam tersebut tidak bersemayam jasad Bhavani. Jasad Bhavani sebenarnya ditimbun dalam balok es di dalam pabrik dengan tujuan diawetkan hingga pelaku tabrak larinya tertangkap. Tapi kini semua telah jelas. Dipenuhi rasa bersalah, Siddharth mencoba bundir bersama jasad Bhavani. Namun arwah Bhavani menyelamatkan Siddharth dengan menghancurkan balok es itu, lalu mengkremasi jasadnya sendiri bersama mobil Siddharth untuk menghilangkan segala bukti. Pada akhirnya, arwah Bhavani pun bisa beristirahat dengan tenang. Dan film pun selesai.